2022, Satlantas Polres Pekalongan Kota mencatat ada sekitar 10.000 pelanggar lalu lintas di wilayah hukumnya. Kasatlantas Polres Pekalongan AKP Alit Alpart mengatakan angka pelanggar lalu lintas tahun 2022 itu meningkat dibandingkan tahun 2021 karena masih percobaan e-tilang elektronik. Rata-rata teguran ditujukan kepada kategori pelanggar ringan yang tidak berpotensi menyebabkan kecelakaan. Contoh salah satunya tidak mengenakan helm. Kasus ini memang banyak, paparnya. Tahun lalu pihaknya hanya melakukan sebanyak 7.616 teguran. Tahun ini atau tahun 2023 tercatat teguran memang ditingkatkan sebagai upaya pencegahan. Hasilnya, angka pelanggaran lalu lintas tahun ini menurun dari 22.204 menjadi 10.783 kasus. Selanjutnya kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai tingkat kesadaran hukum di Kota Pekalongan. Dengan Mas siapa? Mas Bayu. Langsung saja saya akan menanyakan apa yang Anda ketahui ketika mendengar kata Kesadaran hukum itu sendiri menurut saya itu adalah suatu pemahaman individu ataupun kelompok itu tentang hukum dan peranannya di masyarakat. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ya Mas, bagaimana pendapat Anda tentang hukum lalu lintas yang selama ini diatur oleh penegak hukum? Menurut saya, hukum lalu lintas yang diatur oleh penegak hukum seperti kepolisian pada saat ini itu sudah baik, tapi dalam praktiknya belum sesuai gimana, masih banyak lampu-lampu jalan itu yang tertutupan, masih banyak lampu-lampu merah itu yang tertutup sehingga tidak terlalu jelas pada saat siang hari, sehingga diperlukan adanya perbaikan dan adanya peraturan tersebut sudah memberikan dampak yang positif kepada masyarakat untuk tertib berlalu. Lalu bagaimana menurut Anda sebagai masyarakat tentang tingkat kesadaran hukum itu? Menurut saya di tingkat daerah lingkungan Pekalongan sendiri, terutama itu di daerah Buaran itu perempatan Bendo itu tentang tingkat kesadaran hukumnya itu masih rendah karena di sana itu banyak sekali masyarakat itu yang kalau sudah kuning itu bukannya menghentikan laju kendaraannya, menurunkan laju kendaraannya, itu tidak, melainkan malah lebih tancap gas sehingga di sana lebih sering macet dan ugal-ugalan. Pertanyaan selanjutnya, apa sih hambatan masyarakat dalam melaksanakan aturan-aturan hukum lalu lintas yang telah dibuat? Hambatan bagi masyarakat itu seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwasanya itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui juga tentang adanya peraturan lalu lintas itu seperti apa. Kita sendiri sudah melihat sering pasti emak-emak belok kanan padahal sennya kiri, terus juga tidak mengenakan helm, kadang juga mengenakan helm tapi tidak klikkan safety-nya. Menurut saya dari kepolisian itu lebih baik mengadakan sosialisasi tingkat masyarakat untuk lebih tertib berlalu lintas seperti itu. Kemudian, apa yang perlu dibuat oleh penegak hukum agar masyarakat lebih mengetahui dan mematuhi hukum yang telah dibuat? Itu seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya dari pihak kepolisian, dari pihak kita mahasiswa yang sudah tahu tentang lalu lintas itu sebaiknya kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat seperti bisa menggunakan helm, menggunakan klinkan, terus juga sen yang benar, dan juga kita sebagai mahasiswa yang udah tahu itu harus kita, kalau ada misalkan ibu seperti tadi itu harus kita ingatkan seperti itu, dan itu dimulai dari diri kita, kemudian orang tua kita agar tahu dan kerabat kita, sehingga dari hal tersebutlah akan menjadikan bahwasanya kesadaran hukum itu akan terbentuk. Untuk pertanyaan terakhir, apa sih pendapat Mas Bayu tentang oknum penegak hukum yang menyalahgunakan di dalam pelaksanaan kepatuhan lalu lintas? Sebenarnya itu sudah jelas ya Mbak, itu tidak baik oknum yang penegak hukum tetapi malah menyalahgunakan kekuasaannya, seperti misalkan saya itu pernah ya Mbak, bahwasanya ditilang tapi tidak ada surat tilangnya, tetapi kan karena
tetangga saya ada yang polisi, saya kan nanya ya Mbak, telepon iya, tapi langsung saja itu, dan ternyata polisi itu mengakui bahwasanya itu tilangannya itu memang tidak benar, dilakukan secara ilegal, tidak bisa menunjukkan bahwasanya ada surat tugasnya, terus minimal 100 meter sebelum tempat operasi itu kan harus ada rambu-rambu lalu lintas untuk keterangan bahwasanya ada operasi ya Mbak, seperti itu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih telah menjawab dari pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, menurut Bapak, apa pengertian dari kesadaran hukum? Kesadaran hukum itu ya pengertiannya ya yang harus dilakukan oleh semua kewajiban masyarakat Indonesia, baik di segala macam bidang hukum apa saja, bidang hukum masalah lalu lintas, masalah hukum kriminal, nah itu bisa dipahami lah, bisa dimengerti. Kalau sudah mengerti ya bisa tahu makna dan artinya, dan untuk tidak melakukan suatu pelanggaran, itu namanya suatu kesadaran hukum. Lalu bagaimana implementasi hukum lalu lintas di masyarakat? Implementasi hukum lalu lintas di masyarakat bukan aja. Kalau masyarakat tahu, kalau di jalan itu biasanya banyak harus menggunakan, yang jelas kalau berboncengan harus menggunakan helm. Terus kemudian mungkin sudah tahu kalau di jalan raya itu harus membawa SIM, yang jelas SIM itu suatu kewajiban, ya kan? Belum tentu kendaraannya itu ada surat-suratnya, bahkan terlambat tahu. Tapi kalau SIM itu wajib jelas implementasinya demikian. Lalu kira-kira bagaimana tingkat kesadaran hukum di lingkup masyarakat sekitar dalam bermasyarakat, Pak? Kesadaran hukum kita sebetulnya harus memberikan contoh. Masyarakat pun sebetulnya harus tahu kalau kesadaran hukum berlalu lintas itu sebetulnya suatu kewajiban yang baik dicontoh dan dilihat. Namun kalau yang melakukan hal yang salah, kebiasaan melakukan suatu pelanggaran kadang-kadang bisa ditiru oleh masyarakat. Padahal itu salah tuh. Nah ini kalau bisa dilakukan yang benar ya, masyarakat akan mengikuti gitu. Nah itu. Lalu untuk yang keempat, Bapak sebagai penegak hukum, bagaimana upaya penegak hukum dan hambatan apa saja yang ada dalam meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat? Sebetulnya hambatannya itu banyak. Kadang-kadang hambatannya masalah kesadaran hukum di masyarakat itu hanya tradisi kebiasaan dari masyarakat. Biasanya itu kalau sudah melakukan seperti hal-hal yang salah itu adanya pembiaran. Nah ini ya. Kalau pembiaran terus dibiarkan, nah ini kadang-kadang bagi masyarakat sudah kelihatan kenaan, padahal itu suatu pelanggaran misalkan. Tapi kalau itu ditegur atau dianjurkan, kadang-kadang nah ini kendalanya ini, kadang-kadang masyarakatnya ini banyak yang kurang setuju, kurang sadar gitu loh kadang-kadang. Biasanya ya itu kayak gitu. Terus apa aja sih Pak upayanya dalam meningkatkan hal itu biar masyarakat pada sadar gitu? Ya kita harus memberikan contoh. Harus memberikan contoh kesadaran hukum berlalu lintas. Contoh kita keluar masuk kampung
tempatnya rame, ya kita jangan kebut atau di jalan. Kita tahu kalau kita mau naik motor ya kita lihat sopan santun berlalu lintas, kita menggunakan helm, ya tidak berboncengan tiga. Terus kemudian kita membawa SIM serta identitas kendaraan kalau ada seperti STNK, SIM, STNK, ya, helm pengaman, kelengkapan kendaraan itu harus ditambahkan. Jadi kesadaran hukum di masyarakat suatu contoh, kendaraannya bawa protolan gitu ya, itu kan suatu contoh aja. Tapi kalau kendaraannya kita itu memberikan contoh kendaraan protolan, kayak bebek protolan tuh kendaraannya aku ya, itu kadang-kadang yang memancing masyarakat sok tiru gitu loh. Lah kalau kita memberikan contoh kepada masyarakat, kita beritahu secara sedikit demi sedikit lah, tidak terlalu kesadaran hukumnya ini kita ya di tengah-tengah masyarakat kita beritahunya sedikit demi sedikit, tidak ditekankan sekali. Terus kemudian kita harus memberikan contoh. Jangankan kita memberikan contoh secara hukum, tapi kita sendiri melanggar gitu loh. Nah ini ya ada suatu berita di mana Pak Polisi itu justru menilang istrinya Pak. Nah itu kalau misalkan Bapak selaku penegak hukum ada salah soal dari keluarga yang melanggar, bagaimana ya? Saya tidak pandang bulu. Kalau saya sudah tugas di jalan, siapapun yang melanggar, entah keluarga sendiri saya, ya untuk contoh di masyarakat, kalau saya diskriminasi dengan suatu hukum, keluarga tidak saya tindak, terus masyarakat atau orang lain tidak tindak, jelek sama saya. Tetap walaupun keluarga sendiri, anak sendiri, istri sendiri melanggar tak tindak, seandainya saya membawa tilang ya tak tilang, iya. Nah soal nanti urusan belakang ribut, nang omah lain. Nah itu kebiasaan mana nang omah kan paling begitu. Jadi kita ini untuk memupuk keluarga, ya anak dan istri itu bisa saja loh bapak aku ya aku ini. Jadi anak tidak bisa melanggar hukum itu suatu contoh. Anak ibu di kalau kepada masyarakat kan gitu kan. Makanya masyarakat jangan coba-coba gitulah kita. Anaknya dewe bojone dewe berani ditindak, nah itu gitu. Mungkin cukup selesai Pak. Cukup baik. Kita mengambil satu kutipan contoh di salah satu wilayah di Pekalongan. Biasa kita kenal dengan perempatan Bendo. Ini bisa kita lihat beberapa pengendara melawan arus. Ini sangat membahayakan ya. Dan tentunya ketika kita melawan arus itu sangat membahayakan untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Selain melawan arus, bisa kita lihat di sini ibu-ibu yang belakang melawan arus dan tidak memakai helm. Dan sekedar informasi, perempatan atau biasa yang kita panggil dengan sebutan perempatan Bendo ini baru diterapkan traffic light pada Desember pertengahan ini sebagai tindak lanjut dari pemerintah Kota Pekalongan atas keluhan dari warga sekitar karena sering terjadinya kecelakaan di daerah ini. Jadi gimana nih menurut kalian? Sepertinya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat kita masih sangat kurang ya, terutama dalam hal menaati peraturan lalu lintas. Yuk mulai sekarang sadari dan taati peraturan perundang-undangan di negara Indonesia tercinta ini demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan untuk kita bersama. Biar lambat asalkan selamat.